Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagi adik-adik para pencari ilmu, welcome back gitu ya. Atas atensinya juga terima kasih karena telah berusaha terus belajar, sama-sama kita belajar mengkaji ilmu hukum. Mudah-mudahan nanti menjadi bekal setelah Anda sarjana hukum nantinya. Oke ya, baik, kali ini kita kembali di dalam sesi mata kuliah atau mata bidang di hukum, bantuan hukum. Dan kali ini kita coba akan mengulas perihal kemarin sudah pengantar tentang HAM ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam sesi hak asasi manusia. Oke ya. Dalam sesi hak manusia ini, sebelum kita masuk ke dalam sesi hak manusia ini, hak asasi manusia, permasalahan di lapangan ya yang hari ini terjadi, bahkan dalam sejarah perkembangan bantuan hukum itu masih rendahnya kesadaran umum masyarakat dalam menghormati hak asasi manusia orang lain gitu ya. Lebih mengedepankan apa yang menjadi hak dia secara pribadi. Padahal di setiap hak kita ya, tentunya kita sebagai manusia yang bebas, human ini kan manusia kan bebas ya, bebas berkehendak, free will. Namun saat kemudian manusia berkehendak bebas, apakah kemudian sebebas-bebasnya? Ini juga menjadi perhatian. Seringkali kita terjebak dalam definisi bebas yang dimaksud bebas itu adalah tanpa batas. Itu dia, kita terjebak. Padahal bebas itu pasti ada batasnya, tidak ada tanpa batas. Saat kita kemudian hidup hari ini dengan orang lain, maka secara tidak langsung hidup kita tidak bebas. Ada gangguan, pasti ada gangguan. Maka dalam mengatasi gangguan itu, untuk menyelaraskan dengan kehidupan sesama manusia, maka hukum itu hadir. Oke ya, seperti itu gambaran prolog pertemuan kita hari ini. Next, kita masuk ke dalam materi hak asasi manusia. Saat kemudian kita berbicara hak asasi manusia, sebelum jauh kita bicara apa itu hak asasi manusia, seringkali kita kan diberikan definisi dasar. Hak asasi manusia itu apa, Pak? Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat gitu ya. Biasa kita bilang hak yang melekat terhadap pribadi manusia itu sendiri sepanjang hidupnya, dari dia lahir, sejak dia hidup gitu ya, hingga kemudian dia mati. Itu hak yang melekat, hak asasi. Hak itu apa aja, Pak? Banyak nanti jenis-jenisnya. Nanti kita akan coba lihat. Namun kita perlu memandang hari ini, kita lihat dulu sejarah perjuangan hak asasi manusia itu sendiri atau umat manusia pada masa itu. Jadi saat kemudian lama ya, sangat lama, perihal asasi manusia ini kan sebenarnya runtutan peristiwa sebelum lahirnya hak asasi manusia ini adalah berbagai runtutan peristiwa pelanggaran-pelanggaran yang dikatakan pelanggaran HAM. Namun apakah kemudian itu menjadi perhatian? Tentu. Mengapa? Ya, kalau kita bisa lihat zaman dahulu itu perempuan janda di India itu dibakar hidup-hidup karena untuk menghormati arwah suaminya, dia harus ikut dengan suaminya meninggal dunia kan. Apakah itu fair? Itu ya. Maka menjadi perhatian. Kemudian perempuan itu cenderung direndahkan sebagai budak. Maka ini juga dihapuskan karena manusia sejatinya itu memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya ada lagi penjajahan. Jadi saat orang kemudian dijajah, itu sejatinya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Iya, manusia jadi tidak bebas. Bebas maksudnya di sini bebas dari intimidasi, bebas dari penjajahan gitu ya. Maka salah satu ini ya, jalan keluar umat manusia dalam perjuangannya itu adalah bagaimana memperoleh hak asasi manusia. Ya, kita memang kalau hari ini kita bisa lihat perjuangan daripada umat manusia hari ini banyak gitu ya. Yang dulu sampai kemudian hari ini menuju hak asasi manusia itu, baik itu pertentangan, permusuhan, peperangan, itu kemudian menjadi peristiwa yang biasa pada masa dahulu. Kenapa? Karena memang pada masa itu belum ada yang namanya penghargaan atau pengakuan kesederajatan umat manusia.
hingga kemudian muncullah penjajahan, perbudakan, penguasaan melalui jalan penjajahan dan segala macamnya. Itu muncul hingga kemudian apa yang dikorbankan? Hak asasi individu ataupun kelompok, hak asasi manusia secara individu maupun hak asasi manusia secara kelompok atau bangsa. Ini kan jadi mengenaskan gitu. Kenapa kita katakan mengenaskan? Ya, sayang sekali saat kemudian manusia yang free will bebas dalam berkehendak tersebut itu kemudian bukan lagi dalam hal ini terbatas, tapi terkekang gitu ya. Terkekang yang namanya perbuatan-perbuatan pelanggaran tadi seperti permusuhan, peperangan dan segala macamnya, hingga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM itu tinggi. Contohnya hingga hari ini kita bisa lihat nih. Nggak tahu ya ini apa yang terjadi sebenarnya gitu. Kalau kemudian Anda melihat bagaimana kedudukan Palestina dengan Israel gitu ya. Ini kan tidak berhenti sejak tahun 1948 hingga hari ini, nggak berhenti gitu ya. Indonesia merdeka 1945 hingga hari ini, tapi ternyata peristiwa Indonesia sebagai penggagas kelompok non-blok di dunia pada masa itu dikenal, hari ini juga tidak dapat menjamin yang namanya perdamaian di daerah Palestina dengan Israel. Nah, itu ya. PBB di mana? Nah, itu nanti kita tanyakan gitu ya. Nanti kita tanyakan di mana posisi PBB. Hingga kemudian di tahun 1948 muncullah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kemudian dikenal dengan Piagam PBB. Itu ya, awal mula pendirian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya, atau United Nation. Di sini dengan semangat sebenarnya ingin mengentaskan yang namanya peperangan, karena sejatinya pada prinsipnya bumi ya secara keseluruhan itu adalah merupakan bagian daripada common to mankind. Jadi bumi ini beserta isinya sejatinya itu adalah milik bersama antar bangsa, milik bersama antar bangsa. Kenapa dikatakan demikian? Ya, ada suatu kewajiban sebenarnya kita sebagai manusia itu menjaga bumi secara bersama, tidak merusak bumi secara bersama. Masa sepakat untuk merusak bumi? Karena peperangan, penghancuran, permusuhan itu semua kegiatan pengrusakan terhadap bumi. Contohnya kalau kita lihat dalam peristiwa Perang Dunia Pertama, saat Jepang membombardir Amerika, bandaranya dibombardir oleh Jepang. Apa yang terjadi? Kehancuran tanah, kehancuran aset, sarana prasarana gitu ya. Selanjutnya balas dendam di Perang Dunia Kedua. Amerika kemudian membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Apa yang terjadi? Hiroshima dan Nagasaki itu hingga tidak mampu lagi tanahnya digunakan untuk bercocok tanam. Kalau hari ini ada orang bercocok tanam itu karena menggunakan teknologi ilmu pengetahuan. Tapi kalau pada asasnya tanahnya tidak bisa lagi, hanya bisa dihuni. Kenapa? Karena memang pada masa itu dibom atom oleh Amerika sehancur-hancurnya, sejadi-jadinya. Maka itu berimplikasi negatif sejatinya kepada lingkungan. Itu ya. Maka pemahaman terhadap lingkungan di sini juga menjadi bagian penting dalam hak asasi manusia, karena manusia butuh lingkungan yang sehat untuk hidup. Manusia butuh suasana yang kondusif gitu ya, itu menjadi penting. So selanjutnya kita uraikan apa yang menjadi definisi daripada hak asasi manusia. Di sini ada beberapa ya definisi yang populer ya digunakan. Yang pertama itu adalah hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini ada beberapa kalimat ya, penggalan kata ya, yang sebenarnya ini mencerminkan unsur-unsurnya. Kalau kita lihat ada hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia. Berarti hak asasi itu dia tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Bahkan dia tak pernah
Bahkan tidurnya kita, hak asasi itu tetap ada. Apa? Hak untuk menikmati tidur, gitu ya. Maksudnya itu tidur dengan nyenyak, tidur dengan sehat, itu adalah hak asasi manusia. Maka jangan ada gangguan. Jika ada gangguan terhadap istirahatnya Anda, misal ada sebelah rumah nggak tahu waktu gitu ya, main keyboard aja sampai malam gitu, sampai pagi gitu ya, boleh nggak kita tegur untuk menghentikan? Boleh, itu hak asasi Anda gitu ya. Jika tidak bisa dihentikan, panggil polisi, boleh gitu ya, polisi nanti yang akan menertibkan. Jadi penting ya, bagaimana kita sejatinya dalam hak asasi manusia ini, penjagaan terhadap hak asasi orang lain itu adalah hak asasi kita. Itu dia. Sejatinya itu adalah hak asasi kita, yang memang kita juga harus arif dan bijaksana dalam kehidupan, seperti itu. Selanjutnya, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, ya, sebagai anugerah Tuhan. Di sini sejatinya kita dalam hak asasi manusia itu bukan berarti tanpa tanpa batasan. Saya katakan kenapa? Di sini karena kita kaitkan dengan anugerah Tuhan yang Maha Esa, berarti semua ini itu adalah titipan, pemberian, anugerah, pemberian, gitu ya. Saat kemudian kita mengakui ini semua adalah pemberian Tuhan, maka sejatinya kita harus ikut kepada apa yang kemudian Tuhan ajarkan, ikut kepada apa yang kemudian Tuhan berikan petunjuk dalam hidup. Itu menjadi poin penting dalam pengimplementasian hak asasi manusia itu sendiri, gitu ya. Jangan merasa semuanya itu adalah hak milik kita bisa melakukan apa saja. Itu dia perlu difahami, itu ya, dari definisi yang pertama. Yang kedua, hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan dari Mustafa Kemal Pasha, Turki ya, Turki, Raja Turki pada masanya. Jadi memang kita mendapatkan hak asasi manusia itu dibawa sejak lahir, gitu ya. Dan kemudian ini melekat, dan esensinya kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa itu diberikan anugerah ya. Bagaimana esensial daripada kehidupan itu sendiri menjadi bagian daripada kehidupan kita dalam pemenuhan hak asasi manusia, seperti itu. Lalu bagaimana landasan pengakuan terhadap hak asasi manusia? Di sini ada dua. Yang pertama itu landasannya itu adalah landasan yang pertama dan secara langsung itu adalah kodrat manusia. Manusia secara kodrati, secara apa adanya, lahirnya dia, apapun misal kekurangannya, misal dia cacat ataupun lengkap, tidak ada masalah, itu dia tetap harus dihargai sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, gitu ya. Tetap harus dihargai. Mengenai kebutuhan khususnya, itulah yang kemudian perlu kita berikan treatment, dan itu termasuk hak, gitu ya. Treatmentnya itu hak. Maka negara pun jika ada orang yang mohon maaf cacat, gitu ya, maka negara wajib memberikan fasilitas umum dilengkapi dengan fasilitas orang cacat. Contoh kamar mandinya, lajur jalannya, tempat istirahatnya, gitu ya, halte, naik bus, pelayanan khusus di administrasi, pekerjaan bahkan itu kemudian harus diberikan. Maka hari ini kan ada PNS bisa diterima melalui jalur disabilitas. Itu penting. Itu namanya penyetaraan hak, apapun kondisinya secara kodrati manusianya. Kemudian landasan kedua dan lebih dalam ini adalah Tuhan menciptakan manusia itu sejatinya sama, nggak ada berbeda. Itu dia, nggak ada berbeda. Berbedanya itu apa? Amalnya, ya betul. Jadi amalnya lah yang membedakan setiap manusia itu. Jika orang yang kemudian hari ini lengkap tubuhnya, tapi ia gunakan untuk mengemis, itu sangat hina. Tapi saat kemudian ada orang yang cacat, namun ia berusaha bekerja, berdagang atau berniaga, kemudian atau tes CPNS, tetap melalui pendidikan, lalu ia berkarir sebagai pegawai negeri sipil, sebagai abdi negara, fair nggak? Fair, bagus, gitu ya. Jadi ternyata hari ini tidak dilihat dari kekurangan physically, tapi lebih kepada amal perbuatannya, apa yang bisa dia buat dengan potensi yang dia miliki hari ini, seperti itu, gitu ya.
Anda juga harus paham, Anda harus melengkapkan gitu. Manusia yang di kelas hari ini lengkap gitu ya. Maka Anda juga harus berpotensi baik. Maka baik dan buruk itu kemudian menjadi hal yang menentukan kemana arah yang akan Anda pilih nantinya. Di sini ada beberapa pendapat ya sejatinya terkait dengan hak asasi manusia, baik itu melalui piagam PBB, para ahli hukum seperti John Locke gitu ya. Kalau John Locke mengatakan HAM itu adalah natural right gitu ya, atau hak yang kemudian alami manusia, hak-hak alamiah manusia yang diperoleh untuk hidup, untuk mereka dan hak milik dan yang lainnya gitu ya. Itu kita bisa lihat, nanti adik-adik silakan baca Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Silakan adik-adik nanti lengkapi apa aja yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang HAM tersebut gitu ya, hak apa aja yang dilindungi gitu ya. Silakan nanti dibaca. Kita akan coba uraikan satu-satu ya. Ada beberapa nih di dalam perlindungan HAM. Yang pertama ada ini ya, perlu nanti adik-adik pahami, ada hak asasi pribadi, personal right, kemudian ada hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, dan juga hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, perlindungan. Seperti itu ya, ini ada beberapa. Nanti silakan nanti adik-adik baca, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Jika ada yang mau ditanya-tanya, silakan tanya-tanya gitu ya. Nanti silakan share ke kita akan coba ulas di sesi tanya jawab berikutnya. Oke ya, sampai di sini paham ya, bisa dimengerti dulu. Kita bicara sejarah HAM-nya. Next kita akan coba mengulas bagaimana rencana implementasi HAM di Indonesia. Baik, stay tune terus di channel kita SMNI Connection. Jangan lupa like, share, and subscribe. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.